Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Bagus Nusantara dengan nomor pokok mahasiswa 52015111010. Saya di sini akan mengerjakan tugas identifikasi permasalahan lingkungan dari Studio Tapak Perencanaan kelas E yang diampu oleh dosen Ibu Arum. Saya berasal dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Teknologi Yogyakarta. Simak video berikut ini dan jangan lupa untuk pakai masker. Ya, pada video ini saya akan mengidentifikasi permasalahan tentang sudut tapak, yaitu di mana saluran di sekitar tempat tinggal saya itu mengeluarkan bau yang kurang sedap. Ya, analisis pertama saya adalah kenapa bisa mengeluarkan bau yang sedap, karena adanya saluran pembuangan dari rumah-rumah masyarakat yang mengalir ke saluran tersebut. Itu yang menyebabkan bau yang tidak sedap tersebut keluar dari saluran pembuangan. Lalu tidak adanya aliran air dari hulu ke hilir yang mengaliri saluran di sekitar tempat tinggal saya. Saya akan menunjukkan di sini. Ini adalah saluran air yang saya maksud. Di sini tidak basah, terairi air, namun lembab. Coba bisa dilihat, lembab. Dan bisa dilihat tersebut ada saluran pembuangan dari rumah menuju saluran irigasi atau parit tersebut. Lalu tidak hanya itu, di sebelah rumah saya terdapat parit yang ditutup atasnya. Ini yang menyebabkan beberapa area menjadi bau. Lalu kita akan menanyakan, tidak hanya untuk mengidentifikasi saja, kita juga akan menanyakan kepada seorang narasumber yang satu tempat tinggal dengan saya, bagaimana menurut dia tentang saluran air yang berada di tempat tinggal kami. Apakah sesuai dengan analisis dan tesis saya atau berbeda? Mari kita lakukan perbincangan. Ya, di sebelah saya sudah terdapat narasumber yang tinggal satu kos dengan saya. Ya, mohon Mas bisa diperkenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya Jonathan, bisa dipanggil Jo. Ya, namanya Jonathan. Mas, saya ingin bertanya tentang saluran irigasi atau saluran parit yang berada di depan kos kita. Bagaimana menurut Anda dengan saluran tersebut? Apakah menimbulkan bau yang tidak sedap atau bagaimana? Menimbulkan ya, terutama menimbulkan bau yang tidak sedap, terutama pada jam-jam siang lah, jam-jam 12 hingga jam 3 itu kan matahari terik ya. Jadi itu parit itu kering, jadi mengeluarkan bau yang tidak sedap. Ya. Berarti sesuai dengan tesis yang analisis yang saya lakukan tadi sebelum saya melakukan wawancara dengan narasumber. Lalu menurut Anda, kenapa bisa seperti itu Mas mengeluarkan bau? Ya karena kan kering karena juga matahari terik, pas siang hari, siang bolong, mengeluarkan bau kering. Bukan kering sih, agak lembab dikit. Apakah Anda juga menyadari bahwa saluran di kos kita itu salah satunya mengarah ke saluran tersebut? Yang saya lihat mengarahkan, tapi saya lihat ini dari berapa bulan lalu sudah nggak mengeluarkan air lagi. Mungkin juga tersumbat gimana gitu, kita nggak tahu. Ya. Berarti ada yang sesuai dengan analisis dan tesis saya dan ada juga yang tidak sesuai. Namun dari percakapan dengan sumber yang saya dapat, berarti tidak hanya satu rumah saja melakukan hal tersebut, berarti beberapa rumah lain juga melakukan hal yang sama, yaitu mengeluarkan saluran ke parit. Dan itu cukup memberikan suatu polusi di area air yang cukup menyusahkan masyarakat sekitar. Ya. Lalu kita akan mengajukan kesimpulan di sini. Berarti kesimpulannya adalah sebenarnya saluran parit ini bisa tidak mengeluarkan bau atau bau menyengat bila ada aliran air dari hulu menuju hilir.
maksudnya dari aliran parit yang besar di jalan besar menuju ke dalam lalu mengarah lagi keluar. Fungsinya untuk apa? Untuk mengaliri parit biar tidak mengeluarkan bau saat melakukan penguapan. Jadi itu yang kesimpulan yang pertama. Yang kedua, setiap masyarakat harus menyediakan penampungan pembuangan limbah kamar mandi seperti septic tank untuk ditampung di rumahnya masing-masing agar tidak menimbulkan pencemaran polusi baik di udara maupun di air. Seperti yang kita bisa lihat berikut ini, nanti saya akan menunjukkan bagaimana bentuk septic tank atau pengolahan limbah yang baik dari setiap rumah. Ya, saya akan menunjukkan septic tank di tempat kos saya. Yang bisa Anda lihat di bawah sini, ini ada seperti sumur tutupan untuk menutupi sebuah lubang, di mana di dalam ini adalah septic tank untuk penampungan limbah dari kamar mandi agar tidak tercemar ke selokan. Bisa kita lihat ya. Nah, ini di dalamnya ada rongga yang dimana terisi oleh cairan ataupun sebuah limbah dari rumah. Nah, ini pun tertutup, namun juga agar tidak bahaya menimbulkan gas yang berpotensi tinggi kebakaran atau meledak, akhirnya dibuatkan exhaust. Fungsi dari exhaust ini adalah untuk mengalirkan gas yang berada di dalam septic tank agar tidak terkunci di dalam sebuah ruangan dan mengakibatkan sebuah ledakan bila terkena percikan api atau pergerakan lempengan tanah yang menimbulkan percikan api. Sebagaimana tahu, di Jogja sendiri Gunung Merapi masih melakukan aktivitas atau masih aktif, jadi akan rentan terkena pergeseran lempeng dari setiap rumahnya atau gempa, sehingga bila mengatasi agar tidak terjadi sebuah gesekan di dalam tanah batu dengan batu dan menghasilkan api atau percikan api, maka dibuatlah exhaust, fungsinya untuk mengeluarkan bau dan gas dari dalam septic tank tersebut. Nah, sekian video identifikasi masalah lingkungan di sekitar tempat tinggal saya di kos. Ya, saya juga akan menambahkan alamatnya. Saya bertempat tinggal atau berdomisili di Yogyakarta, di Jalan Surakarsan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta. Ya, sekian identifikasi saya. Apabila ada salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.